Sotihoto Namo Buddhaya. Sebelum memulai video ini, izinkan saya untuk melafalkan satu ayat Dhammapada. Arogya Paramalabha, Santuti Paramamdanam, Wisa Saparamanati, Nibanang Paramam Sukhang. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Kepercayaan adalah saudara yang paling baik. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Dhammapada bab 15 ayat 204. Sebelum kita mulai, mari kita mengenal dengan kata simbol. Simbol memiliki arti menggabungkan satu ide dengan suatu hal sehingga objek tersebut mewakili sebuah gagasan. Simbol dapat dengan mudah kita temui di sekitar kita, seperti simbol gereja, simbol parkir, simbol stop, dan lain-lain. Sekarang mari kita lanjut ke simbol-simbol yang ada di dalam agama Buddha. Yang pertama adalah Buddha Rupang. Buddha Rupang merupakan sebuah simbol penghormatan kita kepada Sang Buddha. Ketiga puja bakti, Buddha Rupang bukanlah merupakan sebuah patung yang disembah oleh umat Buddha, melainkan sebagai simbol penghormatan kita kepada Sang Buddha karena telah mengajarkan Dhamma kepada semua makhluk. Sejarah munculnya Buddha Rupang pertama kali diawali oleh kisah Anathapindika. Setiap kali berkunjung ke Savatthi, maka Anathapindika akan berkunjung kepada Sang Buddha. Tetapi ada waktunya di mana Sang Buddha akan melakukan perjalanan keluar Savatthi, sehingga Anathapindika akan merasa kesepian karena tidak memiliki objek pemujaan yang nyata. Sebab itu, suatu hari, Anathapindika memberitahu Yang Mulia Ananda mengenai hasrat dirinya untuk membuat sebuah altar puja. Yang Mulia Ananda pun meminta petunjuk kepada Sang Buddha. Sang Buddha menyatakan bahwa ada 3 jenis pemujaan. Yang pertama adalah objek fisik, yang kedua adalah objek pengingat, dan yang terakhir adalah objek perwakilan. Jenis yang pertama adalah relik, atau yang disebut dengan sarira. Objek pemujaan yang berhubungan dengan badan jasmani dari Buddha setelah Buddha parinibbana. Biasanya dapat kita temukan di dalam stupa. Jenis kedua adalah objek pemujaan yang memiliki hubungan dengan yang tercerahkan dan telah digunakan oleh beliau atau paribogika, seperti mangkuk Mindapata yang digunakan oleh Sang Buddha. Jenis yang ketiga adalah simbol yang tampak atau yang disebut dengan udesika. Yang kedua adalah lilin. Lilin merupakan simbol dari penerangan batin, yang berarti penerangan yang menerangi jalan yang akan kita lalui untuk mencapai tujuan yang benar. Bukan hanya itu loh, juga berarti melenyapkan kegelapan batin dan melenyapkan ketidaktahuan atau awija. Yang ketiga adalah dupa atau hyu. Harumnya dupa akan tersebar ke segala penjuru arah. Begitu juga dengan nama baik seseorang. Tetapi harumnya dupa tidak dapat melawan arah angin, melainkan hanya kebaikan dan nama baik seseorang yang mampu melawan arah angin. Selanjutnya adalah bunga. Bunga merupakan simbol dari ketidakkekalan. Kita semua pernah lihat kan, bunga-bunga segar yang ada di atas altar akan menjadi layu setelah beberapa hari. Itulah bukti bahwa tidak semua hal merupakan kekal, terutama badan jasmani kita. Kita semua pasti akan mengalami tua, sakit, kemudian meninggal. Sehingga hal ini akan mendorong kita untuk lebih menghargai setiap momen yang ada tanpa melekat kepada badan jasmani kita. Yang kelima adalah air. Air merupakan simbol dari kesucian dan ketenangan, seperti air yang membersihkan noda-noda kotor yang ada di sekitar kita. Bukan hanya itu loh, air juga melambangkan tidak sombong, karena air akan selalu mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah.
Yang keenam adalah buah-buahan. Buah-buahan melambangkan bahwa setiap usaha yang kita lakukan pasti akan membuahkan satu hasil. Kita tidak pernah melihat pohon mangga yang berbuah pohon apel, bukan? Karena itu merupakan hal yang mustahil. Hal ini mencerminkan bahwa apabila kita menanam pohon mangga, pasti yang berbuah adalah buah mangga. Sehingga apabila kita berbuat baik, akan mendapatkan karma baik. Dan ketika kita membuat kejahatan, maka akan mendapatkan karma buruk. Perlu diingat bahwa buah-buahan yang dipersembahkan di atas altar itu bukan merupakan persembahan untuk disantap oleh Sang Buddha dan para dewa-dewa, melainkan sebagai sebuah simbol rasa terima kasih kita kepada mereka. Selanjutnya adalah roda dhamma atau dhammacakka. Roda dhamma ini berbentuk bulat dan memiliki kaki berjumlah 8 buah. Dhammacakka ini melambangkan jalan mulia berunsur 8 yang terdiri dari pengertian benar dan pikiran benar yang dikelompokkan menjadi panya, ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar yang dikelompokkan menjadi sila. Dan yang terakhir, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar yang dikelompokkan menjadi samadhi. Yang kedelapan adalah siripada. Siripada merupakan bahasa Pali dari jejak kaki Sang Buddha. Siri yang artinya mulia dan pada yang artinya jejak atau kaki. Konon Buddha Gautama meninggalkan jejak kaki ini yang memperlihatkan gambaran cakra di atas batu yang berlokasi di tepi sungai Narmada, negara India, atas permintaan Raja Naga untuk dijadikan sebagai sebuah objek penghormatan. Selanjutnya adalah swastika. Swastika berasal dari kata swasti yang berasal dari bahasa Sanskerta dan swati yang berasal dari bahasa Pali yang berarti selamat sejahtera. Swastika Buddhis berlawanan arah dengan jarum jam, yang merupakan kebalikan dari swastika Hindu atau yang dipakai oleh tentara Jerman Nazi saat Perang Dunia Kedua. Swastika Buddhis melambangkan bahwa apabila kita ingin berbahagia, maka kita harus melawan arus keduniawian, yaitu dengan mengurangi keinginan yang tidak bermanfaat. Swastika juga melambangkan sebagai kesejahteraan dan panjang umur. Yang terakhir adalah bendera Buddhis. Bendera Buddhis dijadikan dan diakui sebagai lambang pemersatu umat Buddha sedunia oleh Kolonel Henry S. Olcott untuk menandakan kebangkitan kembali agama Buddha di Ceylon, Sri Lanka. Bendera Buddhis ini terinspirasi dari warna sinar tubuh atau aura Buddha ketika beliau berusia 35 tahun pada tahun 588 sebelum Masehi di hutan Uruvela saat dia mencapai penerangan sempurna. Sekian dari video yang saya sampaikan hari ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan dalam materi, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Soti Hotu Namo Buddhaya.